siapkan dulu. Semua siap? Siap. Belajar. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Oke, selamat pagi. Sebelumnya mau absen dulu ya. Kalian Zaila. Alsya. Alvin. Azhar Cahaya. Charles. Kita akan masuk materi berpikir komputasional lah ya. Jadi tolong perhatikan sebentar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sudah pernah dengar istilah berpikir komputasional? Belum. Tapi kalau dari dua kata ini, kira-kira apa sih berpikir komputasional? Yuk, ada yang bisa? Apa tadi? Berpikir secara komputer. Kalau D, ada yang lain? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer kata apa? Ada yang lain? Pak, Kere? berpikir secara logika. Berpikir Secara logika. secara logika. Apakah benar? Nanti akan kita pelajari ya. Jadi kalau katanya berpikir seperti komputer, berpikir secara logika, jadi pada pertemuan ini kita akan belajar tentang satu, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Jadi setelah belajar ini kalian sudah paham apa itu berpikir komputasional. Kedua, kalian dapat mengidentifikasikan 4 pilar berpikir komputasional. Selanjutnya, menerapkan langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah. Menerapkan langkah berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Lalu kalian juga dapat menyajikan hasil pemecahan masalah menggunakan algoritma sederhana dalam bentuk ucap atau base code. Ya. Nah, kedengarannya memang agak komputer sekali, tapi sebenarnya tidak sedemikian rupa. Jadi apa itu berpikir komputasional? Yaitu suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, ada langkahnya, efisien dan logis, mirip dengan cara ilmuwan komputer membuat program. Ya, berarti bukan berpikir komputasional bukan berarti kita menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, bukan. Tapi adalah cara berpikir. Ya, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk program. Jadi, apa saja sih berpikir komputasional itu? Sebelum masuk itu, Bapak mau kalian diskusi antar ini ya, teman. Nih, diskusikan bersama kelompokmu bagaimana membuat sistem antrian di kantin sekolah agar lebih tertib. Bapak kasih waktu kalian 3 menit deh berpikir. Berarti tentang hasil komputasional. Sudah habis waktunya? Ada yang mau memberi tanggapan? Oke, nanti saya dari kereta dulu. Caranya adalah dengan membuat suatu antrian baris lurus atau ke samping atau
Oke, terima kasih. Ada sistem dendanya. Dengan cara memberikan membariskan siswa-siswi agar lebih teratur dan tertib. Tepuk tangan buat kalian semua. Jadi benar yang tadi saya sampaikan bisa, tapi kan kita ini kantinnya kan tahu kondisinya ya. Kalau kita buat posisinya ngantri, apakah tidak memakan waktu lebih lama? Kalau pakai palang boleh, tapi kenapa nggak pakai tapi pasti agak lama. Ya, coba berpikir bagaimana supaya efisien, cepat, langsung dapat. Yuk, tadi yang kalian bilang apa jelas? Menggunakan nomor antrian. Tapi coba, iya, tapi coba kita buat formatnya bukan dalam bentuk kertas, Les, tapi dengan digital. Gunakan aplikasi digital, misalnya kantin. Kita ada berapa kantin? Ada berapa kantin? Yang jualan itu gimana, Pak? Ada 7 kan? 7. Ini kan teknologi masa depan nih. Jadi setiap toko itu punya aplikasi sendiri yang terkonek dengan QR atau data pribadi siswa. Jadi ketika misalnya Yohani mau beli apa? Misalnya geprek, ya kan? Dia sudah bisa beli geprek, Yohan tempat berapa, di meja berapa. Jadi pembuat itu tinggal Yohan buat satu. Jadi kan tinggal dia apa? Jadi semuanya tinggal duduk rapi. Kalau yang kalian lakukan tadi benar, tapi masih dalam tahap ya biasa, tidak ada teknologinya. Tapi kalau kita lihat dari berbagai sisi, teknologi bisa membantu. Buat aplikasinya, tinggal pesan dari HP, masukkan nomor antri, masukkan nama seperti kata Charles, lalu tinggal tambahkan nomor mejanya, kan bisa lebih efisien dan rapi. Jadi tidak perlu desak-desak antrian, tinggal menggunakan teknologi. Nah, mungkin kalian belum sampai situ, tapi itulah cara berpikir komputasional itu sendiri. Nah, jadi apa sih berpikir komputasional itu? Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Ya, Pak, apakah kami belum melakukannya? Di beberapa kasus kalian sudah melakukannya. Ya, nah kita mulai dari yang pertama. Ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Nah, ini bahasa-bahasa komputer semua, Pak. Iya, tapi ini cuma bahasanya, tapi bentuknya itu seperti biasa. Contoh di sini. Tolong dong, siapa ya? Aku ini. Ini Bapak hitam, tidak Bapak. Nah, apa itu dekomposisi? Itu proses membagi masalah itu lebih. Jadi kan? Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ya, jadi dari masalah besar kita ubah jadi komponen yang kecil supaya bisa diselesaikan. Ya, tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya membuat nasi goreng. Siapa di sini yang nggak bisa buat nasi goreng? Nggak bisa apa membuat nasi goreng? Bisa, Pak. Bisa apa bukan nih? Bisa, Pak. Yang bisa. Gimana caranya? Pertama-tama siapkan nasi. Siapkan nasi. Terus bahan-bahan nasi goreng, Pak. Nah, terus Cabe. cabai, terus Kecap, terus kecap, terus Garam. terus terus diobrak-abrik deh. terus Tumis bawang.
bawang naik Sekali lagi. goreng. Ya, lalu. Oke. Kan kelihatannya kan gitu kan? Tapi kalau kalian susun dalam sebuah aturan yang sederhana, bisa kalian lakukan. Pertama, menyiapkan bahan, ada nasi, bumbu dan lain-lain. Ya, siapkan dulu bahannya. Lalu iris bumbunya, potong bawangnya. Lalu goreng telurnya. Lalu tumis bumbunya. Lalu campurkan sama bahan dan masakannya. Sila nasi kok. Goreng. Bisa nggak kalian buat kue? Bisa nggak apa? Bisa. Tinggal buat kue. Cari dulu cara membuat kue. Sudah dirincikan dari masalah besar yang membuat kue yang susah. Tinggal cara membuatnya. Nah, kalau masalah enak dan enak atau enak selera masing-masing. Ya, nanti bisa kita buat. Itu dekomposisi. Proses membagi masalah yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Oke. Next. Selanjutnya, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah tertentu yang telah dipecahkan. Kalau harus tahu polanya. Arti tahu pola itu kita tahu salah benarnya di mana. Ya, misalnya ini Randy setiap hari Senin tak masuk, Selasa masuk, Rabu tak masuk, Kamis masuk, Jumat tak masuk. Ya, ini berlangsung selama 1 bulan. Berpola beda. Kalau yang tidak masuknya ini berpola karena di hari-hari tertentu Bang ini tidak masuk. Setelah diselidiki karena di hari Senin, Rabu, Jumat itu ada pelajaran FTK, selalu UKS. Artinya apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan nih? Kenapa Bang Randy setiap Senin, Rabu, dan Jumat selalu UKS? Bisa, ini kan contoh, saya emosi, santai kok. Ya, karena saat itu Bang Randy lagi tidak malah mungkin ya. Paham maksudnya? Paham maksudnya nak? Paham. Dan sini, apa tujuannya? Membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Jadi, kalau Senin, Rabu, Jumat, Bang Randy tidak UKS itu siapa yang harus kita lakukan sebagai teman? Menghilangkan pelajaran FTK dari pola ya. Kita kasih tahu wali kelas ya, cari solusinya. Apa masalah Bang Randy tidak bisa matematika? Rupanya dia sudah pintar, pada tahu ya. Nah, kalau di sini contohnya saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Paham maksudnya? Tahu menumis? Tahu. Cara menumis apa? Masukkan air. Oh. Bukan saja masukkan airnya. Masukkan bumbu, masukkan minyak, masukkan bumbu, masukin panas. Ya mas, itu panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Itulah namanya menumis. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau cai. Paham? Paham, Pak. Jadi misalnya kalian disuruh awalnya mie goreng nih, disuruh buat mie goreng, tapi di instruksi apa namanya? Instruksi pembuatan mie goreng ada tulisan menumis. Ya kan harus ingat. Oh kemarin menumis nasi goreng ini loh caranya. Artinya menumis itu sama. Itulah caranya. Nanti nggak perlu kalian cari lagi cara menumis. Oke? Oke, Pak. Oke, next. Nih, selanjutnya abstraksi, yaitu prosedur menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Artinya,
dari berbagai macam masalah itu, kira-kira mana sih yang nggak berpengaruh dengan masalah yang tadi? Misalnya tadi kita ke masalah bahwa dia nak masuk Senin Rabu Jumat, ya. Kita perhatikan, oh Senin MTK, PJOK, bahasa Inggris. Rabu MTK, informatika, bahasa Inggris. Jumat MTK, IPA, bahasa Indonesia. Kalian mana sih yang sering muncul di situ lah? MTK. Pelajaran MTK. Artinya pelajaran lain itu tidak memiliki pengaruh. Jadi kita selidiki tentang MTK-nya. Paham? Paham? Apalagi nih tim S1 Bapak harus paham pola berpikir profesional. Itu sangat penting untuk melakukan penelitian nanti. Ya. Nah, di sini agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada masalah, pada inti masalah. Contoh sehari-hari, saat kita mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem, ya kan? Ya. Perlu nggak kita pikirkan bagaimana cara kerja detail gear atau bahan pembuat bannya? Enggak. Buat apa kita pikirkan? Sudah ada. Nah, detail itu yang disebut dengan atraksi. Paham? Next. Algoritma yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita selesaikan satu persatu. Algoritma adalah hasil akhir dari gerak-gerak sebelumnya. Ya, ciri algoritma yang baik itu urutannya jelas, tidak ambigu, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh, resep masakan, pertunjukan perakitan, mainan, atau tutorial cara melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi, karena habis ini ada tugas. Oke. Next. Ada pertanyaan nggak ada ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Coba kasih contoh nih. Masalah besarnya adalah mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Kalian disuruh sama Pak Awan untuk buat PPT sistem pencernaan manusia. Nah, langkah apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Yaitu mengdekomposisi. Satu, mencari materi. Ya, ingat, membuat slide, mendesain template, berlatih presentasi, membagi tugas setiap anggota. Ini langkah-langkah yang harus kalian buat, kalian susun sebelum presentasi. Oke. Nah, pengenalan pola pembuatan setiap slide. Ya, jadi harus ada judulnya, harus ada gambar, harus ada poin penting. Paham maksudnya? Paham? Jadi ketika kalian mau presentasi itu harus ada judulnya, harus ada gambarnya, harus ada poin pentingnya di setiap slide. Ya, paham? Misalnya kita mau buat dari mulut, ya harus ada mulut, gambar mulut, poin penting. Mau buat lambung, berarti ada judulnya lambung, gambar lambung sama poin penting. Ya, paham? Oke, next. Abstraksi, fokus pada fungsi setiap organ. Ya, jadi coba balik ke awal. Ya, sistem pencernaan manusia. Ingat sistem pencernaan manusia ya. Maju. Nah, fokus pada fungsi utama setiap organ. Tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail untuk level SMP. Apa maksudnya? Ada batasan tersendiri. Kalau misalnya kalian mau pencernaan ya organ yang nama mulut, ya jelasin mulut aja. Tidak perlu kalian bahas terlalu detail tentang mulut, karena itu sudah pelajaran yang SMA ke atas, perkuliahan. Itu yang selevel anak SMP. Paham? Next. Maaf dulu. Algoritma membuat jawab kerja. Ini namanya nih. Hari pertama, kumpul materi dan bagi tugas. Hari kedua, setiap anak membuat
bagian slide-nya. Hari keempat, gabungkan slide menjadi desain slide. Hari kelima, presentasi. Itulah hasil dari tugas terakhir. Ada pertanyaan? Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian ada 4 kelompok deh. Ini kelompok ini gabung ya. 5, 6. Itu cewek gabung, ini gabung, itu gabung. Ya. Apa tugasnya? Buat rancangan pemecahan masalah dengan menggunakan cara berpikir komputer dengan topik penggunaan handphone bagi siswa-siswa. Bagaimana cara kalian supaya dapat membuat handphone di sekolah itu tidak disalahgunakan? Paham? Waktunya 30 menit. Kalian sampai jam berapa? Istirahat. Sampai 9.40 ya. Oke. Silakan diskusikan sekarang. Diskusi betul ya? Iya. Diskusi ini terima. Ya, oke. Jadi saya punya tidak boleh. Berarti saat apa? Penggunaan handphone saat belajar. Satu, apa lagi? Bisa ini. Silakan, boleh nggak dia pakai? Ya. Nah, sekarang kita mau dengar presentasi dulu. Kelompok Greta silakan maju di depan. Presentasikan ya. Yuk, kelompok Greta. Maju nah. Silakan. Jadi dari hasil yang kami dapatkan adalah dekomposisi 1. Saat proses pembelajaran, 2. Saat istirahat, 3. Saat ada kepentingan mendesak. Pengenalan pola, menyimpan HP ke dalam tas. 2. HP mulai diberikan kepada siswa pada saat istirahat. 3. Saat ada informasi yang mendesak, siswa harus meminta izin kepada guru. Ketiga, abstraksi. 1. Handphone hanya boleh digunakan jika ada hubungan mendesak. 2. Saat jam pelajaran, handphone boleh digunakan saat guru mengizinkan membuka handphone. Algoritma. 1. Membuat aturan penggunaan HP di sekolah. 2. HP disimpan pada saat jam pelajaran. 3. HP digunakan saat jam pelajaran jika guru mengizinkan. 4. HP diberikan saat sedang istirahat. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok Greta. Cuma karena waktunya memang kurang, nanti di pertemuan berikutnya kita akan dengarkan lagi presentasi dari setiap kelompok. Oke. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan untuk saat ini? Yang pertama, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ada 4 bidang utamanya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Nah, kira-kira untuk pertemuan apa yang bisa kalian lakukan setelah belajar ini? Yuk, satu orang yang bisa dilakukan setelah belajar ini, apa yang bisa dilakukan? Oke, guys, boleh? Tidak menggunakan HP untuk hal yang tidak penting. Tidak menggunakan HP itu yang hal tidak penting ya. Berarti kalau khusus untuk topiknya tadi ya diskusi kita. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ya, bisa. Silakan. Semua siap.